hampir 27 kota kabupaten ini udah mau darurat sampah. Jujur saya nggak kebayang itu sampah bakal meledak di mana-mana. Semakin mendekati kiamat kecil ini, bagaimana kita bisa melakukan satu sosialisasi, edukasi, perubahan dari behavior masyarakat beli rumah pakai sampah. Jadi mereka boleh belajar matematik, mereka boleh belajar bahasa Inggris, ya, menulis, membaca. Itu cukup dengan membawa 10 botol plastik. Oke, kita ngobrol di Pak ya. Assalamualaikum Sobat PR. Kita bahas hal-hal yang rada kotor-kotor hari ini ya, soal sampah, karena memang khususnya di Kota Bandung nih kayaknya sampah nggak pernah berhenti menjadi masalah, karena ya kita terus memproduksi sampah. Hanya sayangnya bagaimana sampah ini bisa menjadi bermanfaat atau bisa berkurang, itu yang menjadi pertanyaan semua publik hari ini. Seperti di komplek juga, di perumahan saya juga itu sampah selalu menumpuk, baru 4 hari kemudian mungkin diangkat. Kalau dulu biasanya sehari 2 hari udah halnya hilang. Nah sekarang kalau di tong sampahnya udah 4 hari, seminggu makin numpuk. Kalau udah kelihatan membudal keluar dari tempat sampahnya baru diangkut. Nah ini pemandangan ini kayaknya khawatirnya akan menjadi pemandangan yang umum di tahun depan kalau memang si penanganannya tidak maksimal. Karena kalau jadi itu informasinya si TPA Sarimukti, tempat sampah-sampah dari Bandung Raya dibuang ke sana, akan ditutup sementara. Legok Nangka itu akan beroperasi baru 2029. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Makanya kita nanti ini akan berbicara dengan para pegiat lingkungan ya. Ada Om Ferry Hussein, pegiat lingkungan, sekaligus pemimpin di Yayasan Bandung Sampah Bersinar ya Om. Bank Sampah Bersinar. Bank Sampah Bersinar. Ya. Dan Brandon startup yang membidangi soal lingkungan khususnya sampah. Selamat datang Om Ferry, Brandon. Nah, saya awalnya pengen tahu juga nih kategori ketika disebut darurat sampah itu seperti apa sih Om Ferry? Oke, jadi mungkin banyak orang juga yang belum tahu dan belum merasakan langsung ya tentang darurat sampah. Apa sih darurat sampah? Biasa kan taunya mungkin dari PR juga kan, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau simpelnya nih, ada parameter teknisnya, tapi kita bicara mungkin hal yang lebih umum dulu ya. Jadi pengertian darurat sampah itu gampangnya gini, pada saat yang tadi Kang Satria ngomong, pada saat tiba-tiba sekarang ini nih ya, tumpukan sampah liar itu jadi banyak ya, nggak diangkut. Volume frekuensi pengangkutannya itu menurun dari tadinya misalkan 2 hari sekali, sehari sekali, itu jadi bisa seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali loh Kang. Iya. Ya kan? Nah, paling mudah orang awam tuh melihat bahwa terjadi penumpukan sampah. Ya, itulah yang mungkin esensi pengertian tentang darurat sampah saat ini ya. Kita belum ngomong sampai nanti kalau ibaratnya benar-benar totally shutdown, itu wah luar biasa, ngeri banget. Ngerinya gimana Om? Jadi penasaran juga. Oke. Sekarang pemahaman masyarakat juga mungkin masyarakat rata-rata gini, saya udah bayar nih sampah, udah aja bukan urusan saya, sampah itu kan urusan pemerintah lah, daerah dan lain-lain. Walaupun sebenarnya sampah itu urusan kita juga ya sebenarnya. Nah, kengerian apa yang akan terjadi ketika memang si TPA Sarimukti akan shutdown di tahun 2026 gitu ya, sementara si tadi Legok Nangka baru 2029, itu pun masih ada pro kontra kemampuan ketidakmampuan pemerintah setempat untuk tipping fee-nya gitu ya Om. Kan berarti harus dimulai dari kita juga untuk mulainya gitu. Oke, jadi sedikit Kang, ini menarik nih. Jadi ada pernyataan Akang tadi tentang TPA Sarimukti dan juga Legok Nangka. Jadi buat mungkin masyarakat awam yang belum tahu bahwa kita kurang lebih mungkin 12 juta, kalau saya nggak salah ya, 12 juta penduduk dari Bandung Raya itu, kita semua tuh membuang akhirnya tuh sampah-sampah yang kita hasilkan setiap hari. Itu ke Sarimukti saat ini. Bandung Raya itu teman-teman berarti Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, KBB. Betul. Nah, masalahnya satu, jadi pembuangan sampah dari masyarakat 12 juta orang ini dilakukan secara open dumping. Jadi apa adanya sampah itu diangkut, buang ya. Nah, itu yang menjadi masalah besarnya.
Sedangkan kita tahu ya secara logika bahwa ada kapasitas maksimal dari TPA Sarimukti ini, ya. Yang notabene waktu kemarin sama teman-teman dari akademisi itu diperkirakan mungkin kalau tidak ada perubahan sikap ya dalam pemilahan sampah dari masyarakat, usianya maksimal cuma sampai 2026, benar Kang? Kalau tidak ada perubahan sikap. Kalau nggak ada perubahan sikap dalam pemilahan sampah, ya. Nah, lalu pemerintah ternyata memang sudah punya satu solusi, ya. Setelah Sarimukti ini misalkan penuh, ditutup, itu akan dipindahkan ke Legok Nangka dengan mungkin penerapan teknologi yang lebih baik dan optimal semua. Nah, cuman problemnya mulai timbul di sini. Kalau tidak ada perubahan sikap dari masyarakat secara umum, Sarimukti ini akan penuh di 2026. Legok Nangka, ya, diharapkan mulai bisa beroperasi itu di 2029 kalau nggak salah semester 2 deh. Semester 2 berarti sekitar Agustus, Juli gitu ya? Ya, betul. Masih lama ya, 2020, Masih lama. 7, 8, 29, 3 tahun. 3 tahun. Gitu ya? Nah, logikanya mulai nih, Kang. Balik lagi ke yang tadi, darurat sampah. Jadi, pada saat terjadi, waktu transisi sebelum Legok Nangka ini berjalan, ya, pertanyaan kan gampangnya gini, sampah yang kita, mau dikemanain? Bener kan? Nah, jadi, pada saat sekarang nih, kalau saya boleh bilang, kondisinya adalah Sarimukti ini pemerintah sudah aware, sangat aware, ya. Dilakukan pembatasan pembuangan sampah ke Sarimukti, ya. Kualitasnya ini kurangin. Sekarang berapa sehari ya? Kurang lebih kalau nggak salah mungkin di angka 1000 plus minus 1100 lah, 1100 ton per hari. per hari. Dari 4 daerah itu dia. Dari 4 daerah yang masuk Sarimukti ya, yang diperkenankan masuk. Nah, problemnya adalah jumlah timbulan sampah dari 12 juta penduduk ini itu jauh melebihi dari kapasitas atau apa yang diperbolehkan dibuang di Sarimukti, ya kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang yang saya bilang warning itu udah mulai dari sekarang. Mulai timbul di beberapa daerah itu tumpukan-tumpukan sampah yang mungkin ibaratnya dulu-dulu nggak pernah ada, sekarang ada, tinggal ditutupin pakai kain-kain, bener ya? Iya. Itu terjadi ya. Terakhir yang ramai di Tangerang Selatan kalau nggak salah. Betul sekali. Betul sekali. Itu akan terjadi juga ya mungkin di Bandung Raya kalau saat ini sudah. Ini sudah. Kebetulan keberadaan kami secara domisili itu kami ada di daerah Kabupaten Bandung. Ya. Itu kalau Akang atau teman-teman masyarakat Bandung kebetulan ada main tuh ya ke daerah-daerah perbatasan Kota Bandung dan kabupaten, ngeliatin ada tanah-tanah kosong itu yang dulunya mungkin kebun, main bola, itu tiba-tiba ada tumpukan sampah. Itu impact yang sekarang udah mulai kerasa. Ya, kebayangkan Sarimukti saat ini baru dibatasin aja udah mulai timbul kayak begitu. Kalau Sarimukti benar-benar penuh tanpa kita merubah sikap kita, budaya kita, cara pengelolaan kita terhadap sampah, ya, apa yang akan terjadi? Jujur saya nggak kebayang. Itu sampah bakal meledak di mana-mana. Ya. Betul sekali. Nah, itu yang ngerinya. Nah, nanti kita ngobrol nih sama Brandon nih. Beliau nih bikin startup yang bisa menghitung timbulan sampah ya, Kang ya, Brandon ya. Boleh cerita itu sebenarnya capture-nya gimana tuh? Itu real time berarti ya? Ya, jadi pertama apa nama aplikasinya? Saya dari startup Smash.id, yaitu sistem online manajemen sampah yang tujuan kami adalah mendigitalisasi bank sampah yang ada di Indonesia dari tahun 2016. 2016. Jadi awal perjalanan karir kami itu memulai dari digitalisasi bank sampah, mengajak bank sampah untuk terdigitalisasi dengan adanya dorongan data yang kemudian bisa terdorong untuk pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan lain sebagainya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, karena kita pahami bahwa bank sampah itu adalah salah satu sektor formalnya dari pemerintah yang artinya memang tanggung jawab pemerintah. Nah, lanjut dari kami bergerak selama hampir 10 tahun, itu kami dapat kesempatan untuk membantu DLH Provinsi terutama untuk membuat suatu sistem monitoring dari hulu sampai hilir. Jadi monitoring sampah itu pencatatan sampah dari titik sumber, titik pemilahan, titik pengolahan, hingga rute pengangkutan dan TPA Sarimukti itu terekam di sistem kami. Dan itu memang sistemnya izin juga, kami bukan dari pemerintah, tapi kami membantu pemerintah untuk support terkait digitalisasi tersebut. Jadi kelihatan ya data-data masuknya berarti per hari, per bulan gitu. Per bulan semua kelihatan. Berarti kan grafiknya juga kelihatan ya dari tahun ke tahun pembuangan sampah ke Sarimukti berapa, sekarang makin bertambah atau berkurang, kayak gitu kelihatan. Kelihatan, tapi
izin juga bahwa kami itu bergerak dari untuk level provinsinya itu dimulai dari akhir 2024. Jadi ketika saat itu terjadi kegawat daruratan sampah di TPA Sarimukti, akhirnya kita membuat satu sistem ini yang dikembangkan untuk se-Bandung Raya, yaitu sampah kita. Nanti bisa cari di internet dan lain sebagainya. Itu datanya kemarin setelah kita kembangkan sistemnya di 4 kota kabupaten, ternyata kami melihat ini potensinya sangat besar untuk dikembangkan sampai ke 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Nah, hingga hari ini sistem ini sudah terpakai, termasuk penilaian mahkota binokasi dan lain sebagainya sudah masuk di sistem kami, sistem sampah kita ini. Nah, kalau bisa kelihatan, bisa nggak? Kan itu terbuka ya di aplikasi ya, sampai di dashboard. Nah, kalau pengen tahu nih si misalkan November atau Oktober, yang masuk ke Sarimukti berapa tuh? Oke. Atau mungkin bisa dilihat juga, kan itu bisa ngelihat timbulan dulu ya, yang sebelum masuk, terus ketika masuk tuh berapa, berarti kan kelihatan tuh yang tersisa di lapangan berapa. Kan yang masuk bank sampah juga nggak mungkin nggak banyak gitu ya dari jumlah itu. Betul. Kalau berdasarkan data yang kami himpun itu memang jumlah tonase per harinya yang masuk di Sarimukti di bulan Oktober itu sekitar 1.100. 1.100 per hari. Sebenarnya sudah mendekati dengan aturan yang telah ditetapkan oleh daerah provinsi untuk 4 kota kabupaten tadi. 1.000 ya? 1.100-an. Nah, itu kalau jumlah timbulan sampahnya berdasarkan data yang kami himpun juga itu ada sekitar 4.200 timbulan sampah. Ya. Per hari? Betul. Dari 4.000 yang berhasil dikelola gitu ya, oleh bank sampah atau apapun gitu ya, ada berapa? 21% deh. Hanya 21%? 21%. Oh, sisanya ya, entah kemana ya? Ya, betul. Berarti kan 21% yang itu masuk 1.000, berarti sekitar ada 2.000 lagi yang mungkin 2.000 lebih mungkin ya, Betul. yang nggak, yang entah kemana dibuangnya, tersebar gitu ya, tercecer di mana. Oh, nah ini 2.000 ini yang harus salah satunya yang harus menjadi pemicu mengubah sikap masyarakat harus seperti apa ya, Om? Betul, betul. Contohnya apa yang harus paling minimal kita sebagai warga gitu di rumah paling minimal ngapain? Oke, izin saya jawab ya. Ini kan sebenarnya ini pembahasan udah banyak ya, tapi ya kita belajar lagi dan yang penting adalah bagaimana kita sebagai warga mau melakukannya. Nah itu sebenarnya kita itu. Oke. Jadi saya izin coba kita breakdown dulu ya. Setiap hari sampah yang kita produksi itu terdiri dari apa aja. Nah, biasanya ya, ada satu pemahaman umum bahwa kategori sampah itu ada 3, Kang. Yang pertama itu residu, yang kedua itu organik, yang ketiga itu anorganik. Ya, jadi contohnya kalau gampangnya, residu itu mungkin kayak, apa namanya, kayak tisu bekas gitu ya. Tisu bekas? Ya, popok, pampers, kayak gitu-gitu lah ya. Itu residu maksudnya? Itu residu, ya. Bukan organik ya? Bukan. Kan tisu kayaknya dari kertas deh. Bukan. Enggak ya? Bukan. Nah, lalu kategori kedua itu organik. Ya, organik ini biasanya memang sampah-sampah domestik. Misalkan hasil kita, bikin makanan, masak kayak gitu-gitu. Nah, ini organik. Nah, lalu yang terakhir anorganik. Anorganik tentunya ya seperti kita pahami kan, ada kertas, plastik, logam, kaca ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, menariknya di sini. Jadi ternyata ya, kalau kita lihat best practice yang sudah terjadi di negara-negara maju dengan pengelolaan sampah yang jauh lebih baik daripada kita, itu startingnya dari apa? Dari pemilahan di kategori keluarga. Rumah tangga ya, yang terkecil. Jadi memang di sana tuh sudah dilakukan pemilahan 3 kategori ini ya. Nah, biasanya mereka nyiapin satu tempat secara khusus, misalkan ada tempat sampah plastik atau apapun ya. Untuk organiknya itu mereka satuin di satu tempat, yang biasanya ini bisa arahnya sebenarnya banyak juga ya. Nah, contohnya paling gampang misalkan bisa dibikin menjadi pupuk organik di lingkungan kita sendiri ya. Atau mungkin bisa menjadi pakan ternak. Nah, yang lebih lanjut kan untuk maggot gitu ya. Maggot, gitu betul. Itu salah satunya sebetulnya. Lalu yang kedua misalkan organik ya. Nah, organik ini pun juga sebetulnya ternyata mempunyai satu valuasi secara ekonomi ya. Jadi once kita misalkan bisa pilah dan bawa ke bank sampah bersinar, let's say ya, anorganiknya ya, itu langsung bisa dikonvert menjadi nilai rupiah tertentu, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang tinggal masalahnya satu lagi nih, residu, ya.
residu mau diapain nih? Nah, memang secara tupoksinya residu ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Ya, tapi kabar baiknya gini, Kang. Kan tadi ada 3 nih, ya. Dari 3 ini, ternyata kalau tinggal sisa residunya doang yang merupakan tanggung jawab pemerintah, let's say misalkan dibuang ke Sarimukti, atau yang paling terkini sekarang kan pemerintah punya pemikiran mau dibikin jadi energi ya, dari sampah ini bisa di convert, dibakar menjadi energi. Nah ini tuh sisanya kurang dari 20%. Nggak banyak ya sebenarnya? Nggak banyak. Nah ini makanya sebenarnya kalau saya boleh bilang, kita ini sedang berpacu dengan waktu juga, ya, in term of Sarimukti tadi. Jadi pada saat waktu semakin mendekati, apa ya, kalau saya boleh bilang deadline-nya mungkin ya. Kiamat kecil mungkin. Kiamat kecil, betul. Semakin mendekati kiamat kecil ini, bagaimana kita bisa melakukan satu sosialisasi, edukasi, perubahan dari behavior masyarakat untuk mulai milah sampah. Dan harapan yang tadi, 2 terbesar ini ya, sampah domestik organik dan anorganik ini bisa diselesaikan di lingkungan kita masing-masing. Sehingga yang nantinya bisa tetap harus mau nggak mau dibawa ke Sarimukti ya, itu sisa tinggal mungkin 15-20%. Ya. Jadi masih ada lifetime-nya, masih nambah lah berarti si Sarimukti. Otomatis nambah. Minimal sampai ke 2029 lah ya mestinya. Ajaibnya di sana, Kang, bener. Jadi ada satu kajian dari teman-teman akademisi juga kemarin tuh, mereka ngelihat nih ya, kalau misalkan si Sarimukti ini dilakukan pemilahan sampah secara benar-benar ideal ya, jadi yang masuk yang tadi kan residu doang, ternyata umurnya kok bisa pas banget ke 2029. Pas 2029, Kang. Ya. Jadi ini ditutup penuh, langsung pindah Legok Nangka. Dan kami berharap sih, sangat berharap semoga selama 2026, 25 sampai 29 itu ada pemecahan yang mungkin saya bilang jangka pendeknya juga dari pemerintah untuk menangani pengelolaan Sarimukti dengan lebih baik. Sehingga otomatis semoga ya dengan cara-cara tersebut umur Sarimukti juga kita bisa perpanjang. Harapannya seperti itu. Nah, memulainya gimana? Khususnya mengubah perilaku masyarakat ya, termasuk kita gitu ya. Oke, tadi memilah 3 hal tadi, tapi itu kan sebenarnya tidak semudah yang dibicarakan ya. Harus ada peran serta banyak pihak. Diawali dari apa? Paling mudah gitu. Oke, jadi sebenarnya ini dibilang paling mudah, tapi sekaligus juga yang paling sulit, kan. Ya. Jadi yang paling mudah dan paling sulit tetap kita harus kita harus memfokuskan diri kepada sumber awalnya, yaitu mungkin di kategori rumah tangga atau awal sumber timbulan ini. Jadi yang penting adalah masyarakat Bandung secara umum tuh mengetahui tentang pentingnya pemilahan sampah. Ya, startingnya dari sana. Nah, cuman di satu sisi juga saya bilang, ini juga salah satu tantangan terbesar kita juga. Setelah kita mengedukasi ke masyarakat, harapannya adalah sebetulnya masyarakat bisa memahami dan akhirnya mengikuti, mengikuti satu perubahan sikap dalam hal penanganan sampah. Problemnya kadang-kadang di sana, Kang. Jadi orang seringkali kan yang Akang tadi ngomong, kan saya sudah bayar, setiap gitu, bulan kan saya udah bayar, ya ngapain juga saya mesti pilah sampah, gitu, ya kan? Nah, hal-hal itulah yang memang secara terus-menerus kami bersinergi dengan banyak pihak, ya. Salah satunya mungkin di hari ini juga kita, ya syukur alhamdulillah juga, terima kasih Kang, kita diundang oleh Pikiran Rakyat juga, karena ini merupakan salah satu momen dan cara kita juga menyampaikan edukasi ini ke masyarakat, tambah pemerintah, sektor swasta, komunitas. Jadi intinya untuk menangani masalah sampah ini, tampaknya kita nggak bisa melempar semua tanggung jawab ini ke pemerintah. Tapi kita sebagai sumber dari timbulan sampah yang kita produksi setiap hari, kita harus ikut bertanggung jawab terhadap sampah kita. Nah, tadi kita ngomong sampah kita ya, ungkapan dari Om Ferry itu menarik sampah kita. Jadi karena sampah itu memang bukan hanya tanggung jawab pemerintah, pihak swasta, dan lain-lain, bank sampah, tapi juga kita sebagai pemproduksi sampah gitu. Mungkin itu juga yang menginisiasi Brandon akhirnya bikin aplikasi tersebut, lalu menjadikan idiomnya adalah sampah kita ya. Itu ceritanya gimana tuh? Oke, jadi sampah kita itu izin, jadi memang inisiasinya balik lagi ke memang
Diskominfo atau pemerintah, terutama Pak Sekda Jabar, Pak Herman, dari situ mengeluarkan inisiasi terkait. Kita harus memantau sistem monitoring atau pemantauan atau pelaporan sampah ini dari titik hulu sampai hilir, bahkan dari titik kelurahan, kecamatan itu harus dipantau. Jadi pencatatannya semuanya terekam dan pencatatan itu harus dilakukan oleh operator di lapangan. Berarti mulai dari si pemungut sampah ya, Pemungut dari sampah. taruh Kalau, si yang diharapkan itu adalah sampai ke perangkat desa. sampai ke perangkat desa. Itu harus dicatat. Jadi dari perangkat desa atau kelurahan itu mencatat berapa timbunan sampah sampah yang ada di titik mereka, itu nanti dicatat di sistem kita, kemudian dilaporkan dan masuk untuk sebagai pemantauan sistem bagaimana sampah itu terkelola hingga ke Sarimukti. Gitu. Itu kalau melihat data dari By Data ya, berarti cukup banyak ya timbulan yang dalam di Bandung Raya tadi ya? Sangat banyak, sangat banyak. Jadi kalau dihitung persentasenya juga secara timbunan sampah itu yang terkumpul per harinya itu 1.100 tadi. Untuk di Sarimukti tadi ya, 1.100. Tapi timbunan sampahnya atau timbulan sampahnya 4.200 4 kota kabupaten se-Bandung Raya. Yang baru masuk ke bank sampahnya sendiri sekitar 20% ya? Ya, masih kecil. Sebenarnya kalau targetnya kalau di bank sampah itu sampai berapa sih? Nanti Om juga bisa sharing ya Om. Nah, kalau memang untuk target di bank sampah itu kita belum sampai ke, itu balik lagi ke ranahnya ke pemerintah, tapi utamanya adalah bagaimana pencatatan tersebut harus terlaporkan dan dengan bahasanya itu mungkin kalau di lapangan itu adalah satu pintu. Jadi inginnya di pengelola, operator dan lain sebagainya itu pencatatan harus satu pintu kalau bisa gitu. Di Indonesia juga memang sudah ada sistem rumah data yang namanya itu SIPSN, Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional. Nah, ya, jadi memang sudah ada pencatatan senasional. Kemudian kalau ranah bank sampahnya itu ada nama sistemnya yaitu SIMBA, yaitu Sistem Informasi Bank Sampah. Nah, itu juga memang sudah diinisiasi oleh KLH. Nah, keberadaan kami itu adalah integrasi data persampahan yang ada di Indonesia, kemudian bisa masuk ke ranah pemerintah hingga level nasional. Nah, jadi memang pencatatan dan pelaporan itu menurut kami memang sangat penting sehingga bisa kita meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama kita bisa melihat by data bahwa timbulan sampah yang sudah banyak ini kita harus apakan, gitu, membantu kebijakan. Ini kalau dari Pemprov sendiri sih inisiasinya dari bulan apa sih, udah lama? Kalau inisiasi sampah kita itu udah dari kuartal 4 2024. Oh, dari tahun lalu berarti ya? Iya. Berarti udah ada surat edaran gitu juga mungkin ya? Surat edarannya setelah sistem ini dikembangkan, itu kemudian kita melihat potensinya bahwa kan memang sistem sampah kita ini awalnya dibuat untuk menangani permasalahan yang Sarimukti itu sudah sangat gawat darurat ketika di 2024, yang sampai dideklar bahwa Bandung sudah darurat sampah, dan kemudian kita melihat potensinya dan dari keputusan daerah provinsi juga melihat ini potensinya bisa dikembangkan hingga pencatatan 27 kota kabupaten. Kalau dilihat tadi 4 daerah, Ya. yang paling banyak produksi sampahnya yang mana? Kota Bandung, Kabupaten Bandung, atau mana? Oke. Kalau dari jumlah produksi memang hampir sama ya, Kabupaten Bandung sama Kota Bandung. Betul, Tapi kan betul. karena Kota Bandung wilayahnya lebih kecil dari Kabupaten Bandung, jadi lebih terlihat tumpukan-tumpukan sampahnya betul. gitu ya. Oke, kalau berbasis data, Nah, kalau di bank sampah sendiri, yang BSP sendiri saat ini per hari itu menampung berapa? Oke, kita kurang lebih saat ini bisa mengelola per harinya itu kurang lebih di angka 3 ton. Per hari 3 ton. Ya, memang banyak dari sampah ini kebanyakan adalah anorganik. Oke. Ya, yang Botol kayak gitu. ya botol atau kertas, karena memang akhirnya balik lagi. Satu, tupoksi dari kami Bank Sampah itu salah satunya adalah edukasi dan sosialisasi kan ke masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Yang kedua, kami pun berusaha hadir sebagai solusi buat masyarakat. Setelah masyarakat memilah sampah, ya, khususnya kayak sampah yang Akang tadi bilang kayak plastik segala macam kan relatif lebih sulit untuk nggak biodegradable lah, agak lebih sulit. Nah, kami hadir dalam hal ini sebagai solusi untuk nampung sampah masyarakat ini. Seperti itu. Itu apa aja? Botol, kaca, terus mungkin sekalian juga ini untuk informasi ke warga ya, ketika warga mengumpulkan sampah terus diberikan ke bank sampah, mereka dapat manfaat apa aja sih? Oke.
Nah, ini satu hal menarik dan memang salah satu inovasi yang dilakukan oleh Bank Sampah Bersinar, Kang. Jadi pada saat kita memahami bahwa ya sampah anorganik yang dikumpulkan dari masyarakat ini mempunyai nilai ekonomisnya, kebayangnya kan gini, kalau sampah ini ditukar menjadi uang, uangnya boleh dipakai buat apa aja kan? Iya. Bisa kan? Nah, itu yang kami lakukan. Jadi yang pertama sekali, step pertama adalah setelah edukasi dan kita convert sampah masyarakat itu menjadi uang, kami tanda kutip mengajarkan juga literasi keuangan ke masyarakat. Ya, yang tadinya mungkin mereka belum punya tabungan menjadi punya tabungan. Ya. Nah, setelah itu yang selanjutnya bisa dilakukan lagi apa? Sebenarnya banyak, Kang. Jadi salah satunya yang sekarang sedang giat kami kami angkat itu adalah beli rumah pakai sampah. Beli rumah pakai sampah. Beli rumah pakai sampah. Bisa ya? Bisa. Sedangkan kita tahu juga bahwa banyak masyarakat kita itu yang belum mempunyai rumah layak huni ya. Nah, kami kebetulan bekerja sama dengan salah satu developer yang mereka membangun rumah-rumah subsidi, Kang. Nah, dengan cicilan kalau saya nggak salah kemarin kurang lebih di angka 1 jutaan lah ya. Nah, ini secara teori itu sangat-sangat mungkin bisa dikejar dengan menyetorkan sampah tersebut ke Bank Sampah Bersinar. Itu harus nyetor berapa kilo sampah? Misalnya, dan pengen tahu juga, kalau botol gini ya, yang mahalnya yang mana ininya, terus sebenarnya yang harga paling mahal juga untuk sampah itu nilainya bukan mahal ya, nilainya cukup tinggi yang mana gitu. Jadi kan orang juga, oh ini ternyata daripada dibuang gitu aja, kita kumpulin aja nih, dapat berapa rupiah kayak per hari, kumpulin sebulan bisa 1 juta gitu mungkin. Betul, sangat mungkin. Nah, memang saya harus kembali ke yang awal bahwa sampah itu kan ada logam juga banyak ya, macam-macam ya, aluminium lah, besi lah, segala macam. Terus ada ada plastik yang Akang tadi bilang, plastik juga macam-macam kan, ada dari ember segala macam. Nah, terus ada kaca, plastik, kertas satu lagi ya. Nah, tentunya masing-masing kategori ini kan punya nilai sendiri-sendiri ya. Tapi anggap deh, saya ambil contoh pakai botol plastik deh, boleh deh ya. Jadi yang paling bernilai itu biasanya kan memang botol plastik yang kita konsumsi ini terdiri dari biasanya logo plastiknya, tutupnya, dan juga ininya ya, botolnya. Nah, dalam hal ini memang yang biasanya masing-masing itu sebetulnya punya nilai. Tapi kalau saya boleh bilang ya, untuk sebagai contoh, kita anggap botol plastiknya, ya. Nah, botol plastik ini juga memang punya nilai ya, memang fluktuatif sih, mengikuti pasar juga. Tapi kami pernah waktu itu melakukan perhitungan, kurang lebih mungkin kalau orang bisa ngumpulin sekitar 6 kilo lah, 5-6 kilo plastik botol ini, dan dilakukan secara konsisten, itu sudah bisa untuk mengangsur rumah tersebut. Oh gitu? Ya, itu salah satu ya yang tadi ya rumah ya. Lalu yang berikutnya kami kemarin juga kerjasama dengan BPJS. Ya, jadi dari sisi aspek iuran premi BPJS bulanannya itu udah bisa dibayar dengan sampah juga. Banyak hal lah. Lalu yang terakhir yang saat ini, ya mungkin udah berjalan sekitar 2 bulan lah. Kebetulan di daerah kami itu kan banyak keluarga pemulung sampah, ya, yang notabene anak-anaknya mungkin secara pendidikan belum terlalu terjamah, ya. Nah, kami pun sebagai bank sampah kita punya satu kepedulian juga terhadap pendidikan saudara-saudara kita juga. Jadi mereka boleh belajar matematik, mereka boleh belajar bahasa Inggris, ya, menulis, membaca. Itu cukup dengan membawa 10 botol plastik air mineral. Jadi si anaknya sudah mulai diajarin untuk seperti itu. Betul. Nah, ini sebenarnya cara yang paling mudah ya, maksudnya secara bukan mudah juga, cara yang mungkin tepat untuk dilakukan secara rutin ya, karena kalau kita tahu kejadian TPLW Gajah meledak itu kan di 20 tahun yang lalu ya, 2005. Tapi kebiasaan masyarakat tidak berubah. Betul. Mungkin waktu itu memang ada promosi-promosi memilah dan lain-lain, tapi tidak didampingi oleh terus-menerus oleh siapapun, pemerintah termasuk kita media ya. Jadi akhirnya program itu terlupakan.
Tapi kalau memang harusnya diterapkan dari kecil, mudah-mudahan di beberapa puluh tahun ke depan si anak-anak itu sudah terbiasa untuk melakukan pemilahan gitu ya. Itu Betul. mungkin edukasi paling cepat itu ketika dipraktekkan sehari-hari. Betul sekali, betul sekali. Ya bersyukur juga sih sebetulnya kami dari Bank Sampah Bersinar selama ini memang sudah banyak sekali dibantu khususnya oleh rekan media dari Pikiran Rakyat untuk terus-menerus secara konsisten menyebarkan edukasi ini. Jadi ini satu hal yang menarik, berawal dari kepedulian terhadap lingkungan, ya, lalu sampahnya terpilah, lingkungannya lebih baik, lingkungannya lebih bersih, lebih sehat. Tapi ternyata after itu juga banyak hal yang kita bisa sentuh, Kang. Ya, dari sisi budaya, ekonomi kemasyarakatan, ya, pemberdayaan masyarakat, itu banyak sekali yang bisa kita sentuh. Startingnya dari sampah. Sampah ini ya. Betul. Menarik sih. Botol pun banyak ya beberapa hal yang bisa diambil dari sini sebenarnya. Banyak. Botolnya yang bening sama yang, kan ada yang warna biru, beda lagi ya? Beda. Oh. Ya, karena memang kalau kita bicara gitu ya, plastik nih, sedikit agak teknis sih. Plastik itu kan macam-macam kan, ada ya HDPE, PE, PP, dan lain-lain sebagainya. Dengan kadang-kadang juga mungkin ada sedikit pewarna dan lain-lain sebagainya untuk membedakan. Ya. Nah, pada saat kami dapatkan sampah-sampah ini dari masyarakat, tentunya tetap di kami pun kami lakukan sorting, proses filter dan sorting, pemilahan lagi. Jadi setelah kita lihat nih, kadang-kadang kan kalau masyarakat mungkin belum terlalu ngeh juga ya. Iya. Botol minum bening banget sama yang sedikit agak ada birunya. Betul. Ya kan? Sampai ada yang kalau botol minuman yang teh gitu kan beda lagi tuh. Iya, beda lagi. Nah, itu biasanya kami sorting dan ya syukur alhamdulillah memang Bank Sampah Bersinar direcognize sebagai salah satu bank sampah yang proses sortingnya ini cukup baik untuk industri. Ya. Iya. Jadi biasanya setelah kami dapat, kami kirim ke off-taker kita, industri mungkin pengolahan plastik lebih lanjut, mereka udah cukup happy juga, Kang. Iya. Karena dari sampah yang masuk ke mereka itu udah sangat terpilah dan umumnya relatif bersih. Nah, itu yang kita lakukan. Pakai juga ya. Betul. Nah, tadi kembali ke Brandon, tadi datanya paling banyak memang Kota Bandung mungkin ya. Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Nah, kalau yang Kota Bandung kan, kalau nggak salah kemarin dari 1.500 itu 980-nya masuk TPA ya. Masih ada 250 sekian yang tercecer di mana-mana gitu ya. Kalau Kabupaten Bandung sendiri gimana? Kurang lebih sama sih. Jadi memang yang masuk dan ya karena memang ada pembatasan di tase tadi, pembatasan tonase yang ada di TPA Sarimukti itu memang harus disegerakan. Karena dengan karena kita udah tahu bahwa hampir 27 kota kabupaten ini udah mau darurat sampah. Iya. Udah 27 kabupaten di Jawa Barat. Awalnya 23 dan sekarang udah mau menuju hampir, tapi masih declare pertama masih 23. Semuanya dong ya, hampir. Ya, hampir. Nah, kalau contoh, mungkin kan ada daerah yang mungkin Brandon tahu kan, Brandon berbasis data yang secara pengolahan sampah itu sudah dibilang oke lah gitu, yang mana tuh? Mungkin saat ini kalau di Jawa Barat itu tetap kita ke Kabupaten Ciamis. Rujukan Ciamis. Kabupaten Ciamis itu integrasi pengolahan sampahnya sudah sangat baik. Jadi dari kita juga kenal dekat juga dengan Pak Kadis, Pak Yono juga, memang pengolahan sampah mereka itu udah sangat terintegrasi antara setiap pihak. Jadi semuanya itu udah terkait retribusi dan lain sebagainya itu udah berjalan di sana. Dan mereka juga sifatnya itu memang suka berkolaborasi, sering berkolaborasi. Jadi memang dari DLH-nya memang aktif, bagaimana mengatasi permasalahan sampah terutama di daerah Kabupaten Ciamis itu memang patut bisa kita ikutin. Mereka sudah melakukan masyarakat yang gitu, kalau Brandon tahu apakah sudah mulai melakukan yang kata Pak Ferry tadi ya, mereka sudah terbiasa melakukan pemilahan sampah atau gimana? Saya belum pernah ke Ciamis, tapi kalau saya lihat by data itu udah sangat-sangat baik. Bisa kita lihat by data itu, jadi memang keuntungannya dari data ini yang sudah masuk, kita tuh bisa melihat bahwa permasalahan sampah yang tercampur dan tidak tercampur itu udah kelihatan. Jadi memang di Kabupaten Ciamis itu sampah terpilahnya udah banyak. Oh gitu. Nah gitu, kadang gini Om, warga sudah mencoba memilah gitu ya, ditumpuk, tapi ketika diambil oleh bank sampah, disatuin lagi untuk apa kita memilah gitu ya. Dan salah satu juga yang mungkin jadi timbunan sampah yang baru adalah sekarang kan musimnya belanja online ya. Orang-orang tuh belanja online numpuk, kardus terus apa yang bubble wrap gitu ya. Itu
sampai sana belum ada juga yang ngeh bahwa itu tuh menjadi sampah-sampah baru tuh. Betul. Betul. Jadi memang nggak bisa dinafikan bahwa pada saat populasi makin bertambah ya, roda ekonomi makin berputar kencang, biasanya sampahnya juga naik. Iya. Ya. Tapi balik lagi Kang yang tadi, kalau kita lihat nih di beberapa negara maju lain ya, di sana ada e-commerce nggak? Ada sama ya. Terus delivery food segala macam juga berjalan dengan baik gitu. Tapi pengelolaan sampahnya kok bisa tetap bagus ya. Nah itu kata kunci yang tadi, yang mungkin Kang Brandon juga udah ngomong tadi. Kenapa Ciamis lebih bagus mungkin ya saat ini ya, mungkin salah satu yang bisa jadi kita jadikan percontohan juga. Karena mungkin pemilahan sampahnya ini sudah dilakukan dengan baik dan juga permasalahan sampah ini dikeroyok bareng-bareng gitu. Ya. Kolaborasi tadi antara kolaborasi, benar. Jadi nggak bisa mentang-mentang kita warga udah bayar pajak, udah bayar retribusi, pokoknya masa bodoh urusan pemerintah. Nggak bisa. Jadi nggak bisa ini hanya tugas dinas lingkungan hidup aja, enggak ya? Nggak bisa. Dinas ini mestinya turut berperan serta ya. Betul. Apalagi kalau di Bandung nih, informasi terakhir itu kan Bandung terkenal kota kuliner ya. Food waste-nya juga terbesar kabarnya sih Indonesia. Nah, itu jadi PS Iya, benar. Nanti kita bahas lagi lebih dalam dengan Kang Ferry dan Kang Brandon. Terakhir mungkin Kang, gini, ada yang lucu juga nih kadang-kadang. Jadi kan sekarang memang yang lagi mengemukakan masalah sampah. Ya. Sampah urusan siapa? Oh, itu urusannya KLH, DLH gitu kan. Saya suka ngomong sama teman-teman yang ngomong kayak begitu. Mas, itu tuh dinas lingkungan hidup, DLH tuh, bukan dinas sampah ya. Jadi terus terang tugas-tugas dari beliau-beliau itu juga sangat-sangat kompleks dan banyak. Ya. Sampah itu cuma salah satu subkategorinya. Tugas aja ya. Iya. Dan itu makanya kita nggak bisa DLH nggak bisa kerja bareng ya. Iya. Bisa kerja sendirian. Nggak bisa. Berkutat di bank sampah kan sudah lama ya. Terus kan mungkin udah lama mungkin ya. Ya ngikutin bank sampah udah lama tapi kalau di bank sampah bersinar ya alhamdulillah udah setahun sih. Pernah benchmark nggak, maksudnya pernah kunjungan ke daerah mana ternyata pengolahan sampah di daerah itu benar-benar luar biasa lah gitu ya. Ini juga untuk contoh kita sebenarnya sebagai warga bagaimana mengolah sampah, memilah sampah juga kan. Brandon juga mungkin pernah juga ya namanya bikin apps gitu terus membantu pemerintah, pasti pernah melakukan kajian data di mana sih daerah-daerah yang secara program sudah oke lah ideal gitu ya. Kan boleh cerita tuh. Om Ferry coba. Oke. Saya mungkin tanggung kalau kita ambil di Indonesia memang secara umum ya, bukannya nggak ada yang bagus. Tapi secara umum memang kita ini lagi menghadapi kondisi kedaruratan sampah yang berlaku nasional. Secara sebenarnya. Nasional, benar. Ini sebenarnya api dalam sekam ya? Api dalam sekam, waktu. Nah, tapi kalau kita bicara best practice-nya, ini banyak sekali sudah terjadi di negara-negara maju. Ya. Jadi, banyak di mereka itu, satu, pemilahan sampahnya itu sudah demikian baik. Ya. Bahkan kalau secara kategori, mungkin ada beberapa yang bisa sampai 6 kategori sampah, atau bahkan lebih ya. Nah, ternyata yang kita lihat dengan budaya masyarakat yang berubah dalam hal pemilahan sampah ini ya, ternyata banyak manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah ekonomi sirkulernya ya. Jadi ternyata sampah ini bisa kita konversi menjadi value tertentu ya, secara keekonomian atau menjadi barang tertentu ya, yang bisa memberikan nilai tambah secara ekonomi. Lalu yang berikutnya juga yang sekarang tampaknya oleh pemerintahan Presiden Pak Prabowo saat ini sedang digalakan adalah WTE. Waste to Energy. Waste to Energy. Nah ini adalah salah satu bidang yang kita semua berharap adalah menjadi salah satu contoh penyelesaian masalah sampah dalam jangka panjang. Ya. Nah balik lagi tuh yang tadi. Jadi best practice di beberapa negara maju yang sudah melakukan WTE ini, mereka itu karena dilakukan pengelolaan sampah dengan lebih baik, terpilah dengan lebih baik, akhirnya pada saat proses mengkonversi sampah ini menjadi energi, itu mereka bisa sangat menekan cost production mereka. Sehingga impact-nya apa? Harga energi yang dikeluarkan, harga listrik yang dikeluarkan pun bisa sangat ekonomis. Jadi murah ya? Jadi murah. Nah, itu tantangan kita. Kalau kita, kebayang nggak, Kak? Pada saat-saat ini, misalkan sampah yang ada itu masih sangat tercampur, segala macam. Nah, sampah ini sebelum kita bisa mengkonversi menjadi listrik, menjadi energi, itu harus dilakukan dulu proses pengeringan.
Ya. Kalau yang di luar udah kering mungkin ya? Relatif udah kering, Ya. udah terpisah. Udah dikeringin, barulah dibakar Ya. ya menjadi listrik gitu kan, dikonversi menjadi listrik. Berarti ada satu tambahan proses yang harus dilakukan Untuk pengeringan. untuk pengeringan. Karena sampah kita banyaknya basah ya. Banyaknya basah, betul. Nah, tantangannya begini, kita kan tetap mengharapkan energi yang dihasilkan itu adalah energi yang murah, Betul. ya kan? Kalau kita tambah ada satu siklus produksi di belakangnya, ya. Bukannya murah ya. Bukan. Kos produksi. Betul. Nah, itu tantangannya. Tapi ini semua sebetulnya bisa dicapai, balik lagi yang tadi, jika di level kita sebagai produsen sampahnya, ya, itu kita memperlakukan sampah ini dengan lebih bertanggung jawab. Ada perubahan sikap lah intinya. Basah itu kan biasanya karena bercampur ya si anorganik sama organik. Betul Kalau sekali. bisa aja yang sampah rumahan yang dari masak-masak atau dengan yang plastik atau itu sebenarnya udah kering, minimal itu aja dulu. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, kemudian gimana kalau melihat kajian data? Ya, kita memang banyak bekerja sama, terutama juga melakukan riset bersama. Itu juga banyak terakhir kita dengan dosen Waseda University itu melakukan riset terkait bank sampah di Indonesia. Dan terakhir juga bersama BSB juga Bank Sampah Bersinar itu ada riset dari UCLA kemarin. yang United States California sama MIT. MIT. Ya. Jadi mahasiswa yang lagi S3 itu mau ngambil gelar S3-nya itu datang ke Indonesia melihat ada nilai ekonomi sirkular dari bank sampah. Jadi potensinya besar. Nah, jadi dari situ kita juga sharing bagaimana keterjadian persampahan di daerah Eropa, di Amerika terutama, kemudian di daerah yang di Jepang juga. Terutama yang Jepang saya mau highlight. Jadi di Jepang itu memang secara budaya, secara culture itu udah sangat-sangat bagus, terutama di Jepang. Kemudian juga mereka pemilihan sampah itu sudah terkategorisasi dan sudah terjadwal, pengambilannya sudah terjadwal dengan sangat baik oleh pemerintah sana. Jadi harian ya, hari ini ngambil sampah jenis apa gitu ya? Gitu. Jadi sampahnya itu udah dikumpulin, udah terpisah semua, kalau nggak salah sekitar 7 sampai 8 kategori. Kalau di Indonesia memang kalau kita taunya ada anorganik, organik, residu. Tapi kalau secara kebijakan kita itu udah terpisah menjadi 7 di kategori SIPSN. Apa aja 7 tuh? Nah, itu ada plastik, kertas, logam, besi dan lain sebagainya sampai 7 itu, dan itu bisa lihat di SIPSN. Dan bahkan turunannya ada lagi. Bahkan kalau misalnya plastik ada PET, HDPE, LP, LDPE atau multi layer plastik yang terkategori low value added atau plastik yang bernilai rendah. Nah, itu sebenarnya juga udah ada kita kebijakannya udah jalan. Tapi memang karena kita melihat kondisi realnya itu adalah masyarakat di Indonesia terutama itu masih sangat sulit untuk memilah. Makanya dipisah dulu dari awal anorganik, organik, dan residu. Itu dulu yang paling mudah mungkin ya. Mungkin. Karena kalau 7 tadi kan, misalnya tadi ada plastik aja ada beberapa gitu ya. Betul. Orang udah bingung ini plastik jenis apa, harus ngecek dulu kan. Iya, betul. Edukasi itu sebenarnya yang pentingnya. Itu Benar. misalnya itu proses belajar yang sangat panjang kayaknya. Ya. Itu pun di Indonesia aja hanya dengan 3 jenis. Di Eropa, di Jerman itu sampai 14 jenis. Mereka udah terpilah, sudah teredukasi masyarakatnya. Jadi setiap kategori sampah itu yang diangkut sudah masuk ke produsen semua. Oh, sudah langsung ini ada penerimanya ya. Betul, sudah masuk ke off-taker-nya dan lain sebagainya. Makanya peningkatan sirkular ekonominya jalan. Salah satu di Indonesia itu potensi kita terbesar adalah bahwa sampah yang terpilah, yang sampah kering dan lain sebagainya, yang unorganic high value, bahasanya adalah anorganik yang bernilai tinggi, itu sebenarnya kita bisa jual atau kita bisa limpahkan ke bank sampah, terutama bank sampah, TPS 3, TPST dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya juga bisa meningkatkan nilai sirkular ekonominya. Sekarang isu lingkungan udah kita bisa lihat. Apakah ada satu riset kemarin saya juga pernah belajar juga riset bahwa ini terkait lingkungan. Jadi karena akibat dari pemanasan global di Indonesia atau terutama di dunia itu meningkatkan suatu organisme yang ada di laut. Nah, salah satu organisme yang naik itu adalah rumput laut. Nah, kita bisa lihat sekarang di Indomaret ada lain sebagainya atau di supermarket lainnya itu sudah banyak orang menjual rumput laut. Kalau dulu mungkin di tahun 2010-an gitu ya, ketika saya masih sekolah, kita masuk ke supermarket dan kayaknya belum ada di rumput laut gitu. Tapi sekarang kita lihat isu lingkungan itu memang sangat berdampak. Jadi ada riset tersebut menyatakan bahwa ke depan rumput laut ini bakal naik. Kalau nggak salah ada 3 komoditas yang bakal naik. Jadi sebenarnya permasalahan lingkungan itu sudah ada di depan kita.
Ini kita nggak ngerasa aja Kita mungkin aja ya. yang nggak ngerasa, Atau pura-pura nggak ngerasa. pura-pura nggak tahu. Nah, jadi memang permasalahan lingkungan baik itu dari tingkat akibat dari sampah yang terkumpul terutama di TPA itu sudah sangat-sangat menggunung, bahkan kalau di Bekasi ya ada Bantar Gebang yang sampai level berapa itu. Iya. Dan itu sebenarnya banyak potensi-potensi berbahaya di dalamnya. Misalnya ada, makanya kalau kita lihat di daerah TPA itu tidak boleh ada yang merokok, tidak boleh ada menghidupkan api dan lain sebagainya, karena ada gas amonia, gas metannya itu bisa memicu ledakan dan lain sebagainya. Ya, kejadian yang di Lewijakan itu sebenarnya dari situ. Dan juga saya mau menambahkan, jadi bukan di setiap TPA, tapi beberapa TPA saya perhatikan, terutama kita kemarin ke Sarimukti itu, bahkan warga sekitar itu mencari mata pencariannya itu memilah sampah yang anorganik high value tadi di TPA-nya itu, mereka cari masing-masing. Jadi banyak masyarakat mencari bahasanya itu mencari uangnya itu di dalam TPA, dan bahkan ada yang buka warung. Nah, di situ pun kadang kita melihat secara mereka menghidupi keluarganya ya dengan cara begitu di sekitar sana. Bagaimana kita tidak sedih kadang kita melihat bahwa sampah yang terkirim ke TPA itu masih tercampur. Di situ aja udah kelihatan. Itu ya tadi ada value-nya tadi, yang penting kuncinya itu ya, sampah itu ada sebenarnya uang ya. Kalau kemarin Kang Farhan cerita, jadi dari 1 ton sampah itu sebenarnya bisa menghasilkan uang sekitar 950.000, 450.000 itu. Jadi memang sampah itu ada uang. Buktinya di sana ya. Benar. Nah, kalau bank sampah ini, konsep bank sampah di negara lain ada nggak sih? Atau memang menjadi banyaknya di kita gitu? Saya nggak tahu tuh kalau di luar negeri apakah udah ada pola penanganan sampah yang sama apa enggak ya? Sepengalaman saya itu adalah pencetus bank sampah itu Bapak Bambang Suwerda. Itu memang menciptakan konsep bank sampah ini. Kalau nggak salah dari tahun 2007 atau 2005-an, saya lupa. Tapi konsep bank sampah ini memang termasuk kayaknya memang baru ada di Indonesia. Ciri khasnya gitu ya? Ciri khasnya. Ya. Nah, harusnya ini juga menjadi inisiasi di daerah lain ya. Memang daerah lain udah banyak juga. Memang konsistensinya yang ini ya, dan tidak banyak juga yang mau berkecimpung di sana kayaknya. Kenapa sih kalau menurut pengalaman Om Ferry ya, kenapa orang tidak banyak yang mau berkecimpung di bank sampah gitu? Oke, jadi gini Kang, ini ada satu yang menarik. Sebenarnya saya mau highlight tadi pernyataan Brandon ya, dan pernyataan Akang juga. Orang tuh banyak yang nggak sadar, nggak banyak orang tahu sebenarnya bahwa sampah ini adalah ada nilainya. Itu pernah ada satu kajian deh dari akademisi ya kalau nggak salah, bahkan mungkin dari teman-teman Pemprov juga, setiap hari sampah yang kita buang ya ke Sarimukti itu ternyata miliaran atau bahkan puluhan miliar deh. Nilainya? Sorry, 1 bulan kayaknya puluhan miliar, tapi kalau perharinya miliaran rupiah. Betapa kita itu nggak aware membuang uang sebenarnya ya. Nah, satu mungkin dari sisi masyarakatnya banyak yang belum tercerahkan tentang pentingnya mengelola sampahnya. Terus yang kedua, as a business ya, bikin bank sampah. Sebetulnya kalau kita bilang ini satu usaha yang mungkin banyak orang yang belum ngerti ya. Yang pertama makanya belum terlalu masif ya. Lalu yang kedua juga memang tantangannya terus terang cukup besar juga Kang. Jadi tupoksi kita nih secara umum ya, 2 yang terbesarnya nih, tugas pokok fungsi kita adalah yang pertama kan edukasi dan sosialisasi. Ini tidak semua orang ya, betul. Tapi mau edukasi dan sosialisasi itu kan betul. Nah, sekarang saya ambil contoh adalah Bank Sampah Bersinar sendiri ya. Meskipun secara lokasi kita adanya di Kabupaten Bandung, tapi boleh dibilang cakupan coverage area kita itu Bandung Raya Kang. Ya. Jadi nggak hanya unit, sebutnya apa kalau yang itu unit ya? Atau Bank Sampah Unit, betul, Bank Sampah Unit. Nah, jadi betapa kita itu harus tetap melakukan sosialisasi kepada orang-orang yang belum tahu, dan juga kepada bank sampah unit kita yang sudah existing, ini kita juga tetap harus ibaratnya jaga apinya. Akan kebayang nggak 4 area ini ya, kita harus konsisten setiap hari Kang, setiap waktu kita jaga. Yang penting adalah KPI kita kan yang kita kejar tuh orang bisa milah sampah dan store sampahnya ke kita. Itu KPI kita ya. Nah, itu yang mungkin banyak orang tuh di luar sana yang, wah, gue kalau bikin bank sampah kerjaannya kayak gitu, mungkin berat juga.
Berat juga. Tiap hari kotakin gitu ya, Betul, komunikasi. betul. Ngangkutin sampah, menjadwal, terus ada pertanyaan segala macam. Intinya kebayangnya kayak bank konvensional, Iya. tapi ngurusnya sampah gitu. Benar. Belum lagi kalau membuat BSU unit baru gitu kan, berarti kan harus ke daerah situ, Betul. sosialisasi lagi, Betul. edukasi kembali. Betul. Itu makan energi sebenarnya. Ya, effortnya. Kok mau? Balik lagi lebih kepada idealisme dan komitmen juga. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa cuma ngomong motivasinya ini dari sisi ekonomi doang, ya. Tapi jujur memang khususnya dari founder kami, Bu Vivi Raharja, ya, beliau itu memang punya satu idealisme dan komitmen yang luar biasa sekali. Jadi sedikit kalau saya boleh cerita nih, Bank Sampah Bersinar itu startingnya 2014-2015. Itu bisa tetap bertahan sampai hari ini, bahkan terus berkembang, ya, dengan semua aktivitinya. Itu tentunya ya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan juga karena memang komitmen dari beliau. Ya. Karena untuk menjalankan bank sampah ini juga tantangannya besar, betul. Jadi sedikit kalau saya boleh bilang, kenapa sih beliau seperti itu? Karena beliau itu boleh dibilang tumbuh dan berkembang betul-betul dari dari lingkungan masyarakat umum. Beliau merasakan betapa masyarakat itu setiap kalau banjir itu kesulitan, ya. Betapa setiap banjir itu yang dilihat apa sih, banyaknya sampah. Area kita tuh kebetulan di bank sampah itu kan ada anak sungai dan sungai Citarum tuh. Tahun-tahun yang lalu kan sempat Citarum itu dinobatkan sebagai salah satu sungai terpolutif di dunia. Ya, orang tuh bisa nyebrang sungai itu benar-benar nginjekin sampah. Itu beliau melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya itulah panggilan beliau sebagai putra daerah untuk menangani masalah ini. Nah, mungkin terakhir dong, sebenarnya kolaborasi seperti apa gitu ya antara pemerintah, akademisi, teman-teman bank sampah, LSM juga untuk berkiprah di sampah ini ya, termasuk tadi edukasi. Karena kan kalau tadi kita kembali ke awal, kalau kita warga tidak merubah sikap, ledakan sampah itu akan terjadi. Karena sekarang kalau itu penyakit, gejalanya itu udah ada gitu ya. Nah mungkin dari Om Ferry seperti apa, dari Brandon kira-kira seperti apa yang paling mungkin dimulai dari jangka pendek sampai jangka panjangnya? Oke, jadi kalau dari sudut pandang kami dari Bank Sampah, kita tentunya harus berkolaborasi dari semua stakeholder yang ada, ya. Kalau ibarat di kita istilahnya tuh multi helix, ya. Jadi tidak pentahelix lagi ya, multi helix, harus multi helix. Nah, kalau kita bicara multi helix ini kan misalkan contoh ya, ada dari rekan-rekan dari pers, pimpinan rakyat, ada dari swasta, ada dari komunitas, masyarakat, pemerintah, dari agama dan lain sebagainya ya, sekolah, akademisi. Nah, ini tentunya mereka punya potensi masing-masing, mereka punya strength masing-masing, ya. Nah, kami harapkan sebetulnya balik lagi yang tadi, ini semua bisa mengambil peran sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka masing-masing. Contohnya kalau di tataran pemerintah mungkin mereka sebagai pemegang regulasinya, ya. Tataran regulasinya, buatlah regulasi yang bisa berkelanjutan untuk lingkungan. Dari sisi masyarakat, apa yang bisa dilakukan? Oh, membentuk satu komunitas bersama biasanya, membentuk bank sampah unit dan mengelola lingkungan dengan lebih bertanggung jawab. Sebaliknya mungkin dari rekan-rekan pers sama akademisi itu juga bisa memainkan perannya masing-masing, ya, sebagai corong terdepan untuk melakukan edukasi sosialisasi. Akademisi mungkin bisa bantu dari sisi riset mungkin, ya. Riset dan juga mungkin seperti sekarang teknologi itu sangat-sangat berperan besar sekali. Ya, jadi yang saya lihat harapannya sih kita nggak ngomong jangka pendek, menengah atau panjang, tapi akhirnya pergerakan ini harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, benar, memang itu yang harus terus-menerusnya itu ya. Butuh tenaga, pikiran, waktu, dan tidak semua orang mampu sebenarnya. Betul. Kalau Brandon sendiri gimana? Khususnya dari sisi teknologi sih sebenarnya kita akan terbantu banget nih ketika tahu nih tadi ada sampah kita ya, kita bisa mantau, oh sampah ini daerah ini segini, harusnya bisa menjadi pemicu untuk berlomba-lomba kita mengurangi sampah mestinya ya. Sebenarnya juga sistem yang udah ada di Indonesia itu udah sangat banyak. Menurut saya udah sangat banyak, terutama sistem persampahan, baik itu dari
ranah pemerintah nasional yaitu SIPSR, Simba, kemudian ada dari startup kami juga Semester ID, teman-teman dari Westport Chain, Ecosystem dan lain sebagainya, Duitin terutama itu juga sebenarnya kita sudah sangat banyak startup yang sudah into untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Nah, terutama kalau dari ranah teknologi, akademisi itu memang teknologi kita itu udah sangat-sangat canggih kalau saya perhatikan. Bahkan kita bisa masuk ke ranah WTE atau Waste to Energy itu pun itu udah sangat-sangat baik sebenarnya. Dan juga potensi-potensi yang dapat diulik itu banyak. Terutama kemarin dari ITB itu pernah juga bekerja sama dengan kami juga. Itu mereka bisa membuat sistem kamera CCTV untuk memonitoring satu TPS 3R timbulannya itu sebanyak apa, dan itu berbasis data dan bisa dikonekin ke AI. Nah, jadi sebenarnya potensi-potensi teknologi kita itu juga sudah sangat banyak, terutama di kami pun juga penggunaan AI juga pernah kami coba gunakan. Itu kami coba dari sampah yang sistem yang kami punya ini, platform banksampah.id itu mengcapture foto sampah yang dikumpulkan. Jadi ini ketika masyarakat atau nasabah yang datang ke bank sampah menggunakan platform kami, itu mereka memfoto sampahnya, kemudian nanti dikirimkan ke sistem kami, dan itu kita bisa align lagi by data bahwa apakah timbunan yang disetorkan dengan yang berbasis data ini udah align atau belum. Jadi persentase itunya bisa dilihat dari teknologi tersebut. Sebenarnya potensi-potensi teknologi itu udah sangat-sangat banyak, tapi memang ini yang lumayan berat ini, bahwasanya adalah konsistensi, kemudian dibantu oleh kebijakan dan lain sebagainya itu masih sangat kurang. Jadi memang kita harus lebih aware bahwa ayo kita berlomba-lomba untuk meningkatkan teknologi kita, terutama permasalahan sampah ini seminimal mungkin, yaitu melakukan pemilahan dulu. Setelah itu baru kita berbicara teknologi, bisa teknologi seperti apa, apakah nanti sampah plastik ini seperti yang saya kan juga sering main ke Bank Sampah Bersinar. Di situ mereka melakukan pemilahan juga, walaupun sudah ada teknologi conveyor, tapi itu masih melakukan menggunakan manusia dan lain sebagainya. Sebenarnya kan itu kalau kita ulik lagi lebih dalam, kebutuhan informasi, sistem informasi itu udah sangat luas. Kalau kita bisa bikin satu sistem yang bisa atau mesin yang bisa memilah sampah tersebut, nah itu udah sangat keren banget kita di Indonesia. Mungkin suatu saat seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Dan kuncinya jadi kita sebagai masyarakat memilah dulu tadi ya. Betul. Mungkin ada closing statement, Om? Ya, saya berharap sekali sih sebetulnya dengan kesempatan hari ini ya, alhamdulillah kita bisa ketemu dengan rekan-rekan dari akademisi, startup, dari pers juga. Ini mungkin menjadi satu pengingat buat kita bersama bahwa masalah kedaruratan sampah ini adalah satu hal yang real ya. Yang mungkin kalau saya boleh sedikit menyatir ungkapan Akang tadi, sakit beratnya tuh udah kelihatan di depan mata. Sekarang tuh udah batuk-batuknya tuh udah makin lama makin sering nih ya. Tinggal menunggu masuk ICU-nya nggak? Masuk ICU atau enggak. Nah, tapi saya berharap amit-amit jangan deh. Masih banyak yang bisa kita lakukan ya untuk supaya kita bisa menghindari chaos sampah ini ya. Sekarang baru kedaruratan, semua akhirnya tergantung dari kita sendiri ya. Kita mau berubah apa tidak? Pilihannya dari kita. Dan saya berharap dari kesempatan hari ini bisa menjadi pengingat buat semua masyarakat Bandung pada umumnya, bahwa yuk kita mulai hari ini kita bertanggung jawab terhadap sampah untuk hidup kita yang lebih baik, untuk anak cucu kita yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik. Itu aja mungkin. Benar? Kalau dari saya memang kita tahu permasalahan yang paling terdekat itu adalah permasalahan sampah. Kita bisa melihat di lingkungan kita sekitar pun, ketika sampah itu sudah sangat banyak di TPA, kita lihat udah berceceran di lingkungan kita semua. Ya, singkatnya adalah apakah kita mau hidup berdampingan dengan sampah? Tentunya tidak. Di situ juga sampah ini memang balik lagi bahwa sampah ini adalah masalah kita bersama. Jadi bukan sekedar ini sampah milik itu, bukan seperti itu, tapi harapannya adalah minimal kita merubah kebiasaan kita sesuai dengan sama yang dijelaskan Pak Ferry juga, bahwa ayo kita merubah sikap kita, melakukan pemilahan dalam jangka waktu saat ini, secepatnya kita bisa melakukan pemilahan, dan kemudian nanti dengan langkah-langkah selanjutnya kita bisa mengembangkan hingga menjadi sebuah sirkular ekonomi, atau mungkin kita bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kebijakan target sampah terkelola di Indonesia. Terima kasih nih Om Ferry. Dan kita banyak ini hari ini, mudah-mudahan ini juga menjadi atensi dari pemerintah kita, termasuk Pak Gubernur yang lagi sedang getol-getolnya
mengawasi soal lingkungan ya, kemarin Betul. udah soal perumahan, ini bagus. Sampah ini sudah di depan mata, mudah-mudahan ini menjadi atensi benar-benar sebelum kejadian lebih besar. Kalau kemarin lingkungan banjir ya, Betul. ini mumpung belum terjadi, ayo kita bareng-bareng kita bikin aktivasi bareng-bareng ya. Mudah-mudahan masyarakat teredukasi. Waktunya tinggal 1 tahun nih, 2026 nih. Kalau nggak berubah, ya mudah-mudahan tidak sampai kejadian ya. Betul. Terima kasih Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.